Jadi artinya Bapak Ibu, berarti yang salah juga bukan hadis ini. Kemudian kalau kita salahkan juga pendapat kita bahwa Ramadan itu kita artikan bulan, maka Allah juga tidak adil Bapak Ibu. Kenapa tidak adil? Kenapa? Karena pintu surga hanya dibuka dalam setahun hanya 1 bulan. Dan pintu neraka selama 11 bulan terbuka lebar. Kan begitu pemahamannya. Mafhum mukhalafahnya begitu Bapak Ibu. Jadi artinya sebaliknya juga pintu neraka, pintu surga hanya ditutup berarti selama 11 bulan. Dan pintu neraka akan dikunci hanya dalam 1 bulan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, pemahaman sebenarnya adalah iza jaa Ramadan, Ramadan itu jangan hanya kita maknai dalam arti bulan, tetapi kita maknai dalam arti sebuah amalan, sebuah perilaku, sebuah tindakan, sebuah aktivitas. Maka kalau dengan demikian bisa kita pahami, apabila datang Ramadan dan seseorang melakukan aktivitas yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Ramadan, maka bagi dia pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup, setan akan dibelenggu bagi yang mengamalkan amalan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan insyaallah juga jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di mana malam ke-28 ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nafas. Karena hanya dengan nafas itu kita bisa berpuasa, bisa berbuka, bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa duduk, bisa berdiri, dan seterusnya. Kalau itu sudah tidak ada, maka apapun yang ada di tubuh kita, sebaik apapun itu bentuknya, secantik apapun wajah kita, seganteng apapun penampilan kita, sebersih apapun bola mata kita, seterang apapun pendengaran telinga kita, tanpa nafas semua akan kehilangan fungsinya. Karena nafas ini Bapak Ibu hanya 2 gendangnya sama kita. Pertama dia masuk, kemudian keluar. Nah, pada saat dia keluar tidak masuk kembali, inilah yang menjadi masalah bagi kita, sehingga kita disebutlah dengan mayat. Kemudian salawat dan salam juga kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan ke Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan 2 hal. Cuman 2 hal ini mungkin agak berbeda yang kita fahami selama ini. Kalaupun tidak sama, bukan berarti salah. Tapi mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa menginspirasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah terkait puasa juga. Hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis ini sudah populer Bapak Ibu.
Idza jaa Ramadan, mungkin saking banyaknya Ustaz yang menyampaikan hafal mungkin hadis ini di bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futtihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan pada dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan ini kita fahami dalam arti bulan, maka sudah dipastikan selama Ramadan tidak pernah ada orang berbuat jahat. Tidak pernah ada orang berbuat dosa. Karena hanya yang dibuka pintu surga. Berarti perlakuan semua manusia adalah perlakuan penduduk surga. Maka tidak akan kita jumpa di jalan orang yang maki-makian, kalau macet marah-marahan. Kemudian apa? Tidak akan jumpa. Apalagi yang maling motor di saat orang tarawih, yang membawa tas ibu-ibu pada saat orang sholat berjamaah, tidak akan pernah. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hal yang demikian tetap ada di masyarakat kita. Berarti ada yang salahkah dengan hadis ini? Sebenarnya bukan hadis ini yang salah. Yang salah barangkali mungkin keliru kita memahami Ramadan ini. Karena kalau Ramadan hanya kita fahami Bapak Ibu dalam arti bulan, kan yang namanya bulan pasti akan mendatangi semua orang tanpa terkecuali. Apakah dia puasa atau tidak puasa, apakah dia muslim atau tidak muslim, apa dia beriman atau tidak beriman, pasti akan didatangi oleh yang namanya bulan. Contoh nih, ini bulan April nih. Seluruh dunia hari ini bulan April didatangi oleh bulan April. Sama, Ramadan juga didatangi oleh Ramadan kepada semua orang di seluruh pelosok dunia. Jadi tidak bisa kita pungkiri. Jadi artinya Bapak Ibu, berarti yang salah juga bukan hadis ini. Kemudian kalau kita salahkan juga pendapat kita bahwa Ramadan itu kita artikan bulan, maka Allah juga tidak adil Bapak Ibu. Kenapa tidak adil? Kenapa? Karena pintu surga hanya dibuka dalam setahun hanya 1 bulan. Dan pintu neraka selama 11 bulan terbuka lebar. Kan begitu pemahamannya. Mafhum mukhalafahnya begitu Bapak Ibu. Jadi artinya sebaliknya juga pintu neraka, pintu surga hanya ditutup berarti selama 11 bulan. Dan pintu neraka akan dikunci hanya dalam 1 bulan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, pemahaman sebenarnya adalah iza jaa Ramadan, Ramadan itu jangan hanya kita maknai dalam arti bulan, tetapi kita maknai dalam arti sebuah amalan, sebuah perilaku, sebuah tindakan, sebuah aktivitas. Maka kalau dengan demikian bisa kita pahami, apabila datang Ramadan dan seseorang melakukan aktivitas yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Ramadan, maka bagi dia pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup, setan akan dibelenggu bagi yang mengamalkan amalan Ramadan. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu juga tidak hanya berlaku di dalam bulan Ramadan, akan berlaku juga di luar bulan Ramadan. Siapa yang mengamalkan amalan Ramadan, maka walaupun di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, bagi dia akan selalu terbuka pintu surga, akan selalu tertutup pintu neraka, dan akan bisa membelenggu semua syaitan. Pertanyaannya Bapak Ibu, amalannya apa? Baliklah ke dalam surat Al-Baqarah 183.
Amalannya adalah as-siyam. Amalannya adalah as-siyam. Nah, siyam dalam arti ini Bapak Ibu, jangan seperti siyam yang disampaikan oleh Nabi dalam satu hadis. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang melaksanakan siyam yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Nah, bagi orang yang mengamalkan amalan Ramadan sesungguhnya, dia akan merujuk kepada menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hidung, menjaga lidah, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga perasaan, menjaga pikiran. Apabila semua itu bisa kita jaga, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, maka bagi dia akan terbuka lebar selalu pintu surga. Dan selalu akan tertutup baginya pintu neraka. Dan akan bisa dia membelenggu syaitan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah seputar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Bapak Ibu, surah Al-Qadar barangkali 15 sampai kemari udah dibaca tiap malam ya. Selama sholat tarawih ya. Rakaat pertama. Ya kan? Nah, berarti sudah kita baca hampir, ini malam ke-28, berarti sudah 12 malam kita baca surat Al-Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan hu. Nah, hu-nya ini Bapak Ibu sepakat para ulama, hu-nya itu adalah Al-Qur'an. Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu malam Qadar? Malam Qadar Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Di sini Allah mengatakan hanya keutamaan malam Qadar. Tetapi malam Qadar yang sesungguhnya apa? Balik ke kita ke bahasa Arab Bapak Ibu. Lailatun artinya malam. Qadar adalah penentuan. Jadi malam Qadar adalah malam penentuan. Nah ini Bapak Ibu, malam penentuan itulah Al-Quran bisa diturunkan. Sebenarnya Al-Quran itu diturunkan kemana lagi Bapak Ibu? Al-Quran itu sudah turun dari dulu. Nah sekarang, kalau kita fahami bahwa turunnya Al-Quran itu hanyalah turun Al-Quran kepada Muhammad, berarti surah Al-Qadar nggak berlaku lagi sama kita hari ini. Kalau tak berlaku, tidak mungkin Allah masih menurunkan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman utuh bagi kita seluruhnya. Jadi pertanyaan Bapak Ibu, Al-Quran turun kepada siapa? Al-Quran turun kepada masing-masing pribadi kita. Kapan turunnya? Malam Lailatul Qadar, malam penentuan. Satu contoh Bapak Ibu, ini 2 kasus. Boleh beberapa menit lagi ya, 4 menit lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu pernah dalam dikisahkan ya mencari Tuhan, pernah ya. Karena dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Sehingga Nabi Ibrahim waktu itu pertama melihat bintang. Kemudian ini berarti inilah Tuhan, kan begitu kata dalam Al-Quran. Kemudian begitu bintang itu hilang, kemudian muncullah bulan. Kemudian bukan berarti bulan itu hilang lagi bulan, berarti bukan ini Tuhan. Muncul lagi matahari. Nah matahari juga lenyap, ini juga bukan Tuhan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, mulai dari bintang, bulan dan matahari yang dilihat Nabi Ibrahim, apakah bulan dalam arti fisik yang kita pahami sekarang? Bintang dalam arti fisik yang kita lihat sekarang atau matahari dalam arti fisik? Kalau itu Bapak Ibu, yang dikatakan bintang, bulan, dan matahari bagi Nabi Ibrahim, rasa-rasanya mustahil. Karena anak kecil itu sudah tahu mana bulan, mana bintang, mana matahari. Tahu kan? Sudah tahu. Sementara Nabi Ibrahim pada saat itu dengan penuh kesadaran ingin mencari Tuhan. Tidak mungkin Nabi Ibrahim yang belum paham apa itu bintang, bulan, dan matahari.
Maka dari itu Bapak Ibu, sebenarnya kalau menurut ahli-ahli sufi, yang dikatakan bintang yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah pada saat dia berzikir di malam hari. Dia berzikir, kalau sekarang memutar tasbih, dipejamkan mata dengan adab yang luar biasa. Kemudian ketika dia memejamkan mata, muncullah seberkas cahaya kecil. Dia rasa inilah Tuhan. Kemudian tidak lama cahaya itu hilang kembali. Muncul yang lebih besar lagi cahayanya. Inilah Tuhan. Muncul yang lebih besar lagi seperti matahari. Inilah Tuhan. Tetapi semuanya hilang. Inilah yang pada akhirnya Bapak Ibu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam oleh Nabi SAW menjadi doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi. Itu Al-Quran Bapak Ibu. Sampai inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai akhirnya Bapak Ibu sebuah pengakuan Ibrahim, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Berarti tidak seperti bintang, tidak seperti bulan, tidak seperti matahari. Wa bidzalika umirtu, dengan demikian aku siap diperintah. Wa ana awwalul mu'minin. Sayalah pertama kali orang ana awalul muslimin. Saya yang pertama menjadi orang yang muslim. Jadi Bapak Ibu, berarti ini adalah sebuah pertanyaan juga bagi kita. Apakah kita sudah pernah mengalami pengalaman spiritual yang dialami seperti pengalaman Ibrahim, sehingga kita layak mengaku diri kita menjadi seorang muslim? Kemudian yang kedua, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengaku ana awalul mu'minin. Kapan dia mengaku itu? Pada saat dia di Bukit Tursina sudah puasa 40 hari 40 malam. Kemudian di Bukit Tursina dia ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, coba lihat ke Bukit Tursina itu. Begitu dilihat ke Bukit Tursina, Nabi Musa jatuh pingsan. Pada saat pingsan itulah, begitu di siuman, dia mengakui bahwa di ujung ayat itu ana awalul mu'min. Jadi Bapak Ibu, karena pengalaman spiritual dari Nabi Musa alaihissalam setelah dia berpuasa, kemudian melihat Tuhan, begitu dia bertajali dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di situ muncul sebuah pengakuan dia bahwa dialah orang, inilah pertama aku beriman. Nah Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu menurut hemat kita, Lailatul Qadar tidak hanya harus terjadi di dalam bulan Ramadan. Kapanpun kita mendapatkan pengalaman spiritual, mengaku diri kita sebenarnya inilah titik berangkat saya menjadi seorang muslim, inilah titik berangkat saya menjadi seorang mukmin, di saat itulah kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam penentuan keimanan dan keislaman diri kita. Walaupun ini terjadi di luar bulan Ramadan. Karena surat Al-Qadar tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa Al-Qadar itu harus terjadi hanya dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi kami yang menyampaikan. Ini adalah sebuah satu sisi yang lain barangkali pemahaman tentang puasa dan Lailatul Qadar. Sehingga kita tidak terjebak kepada hanya meramaikan masjid ini hanya di bulan Ramadan saja. Sehingga kita bisa berRamadan baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan bisa kita mendapatkan Lailatul Qadar baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Sehingga mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam masjid yang mulia ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kalaupun kita belum dapat malam ini, selama Ramadan, insya Allah setelah Ramadan kita mendapatkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.